Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu makalah dengan judul Konsep Pendidikan menurut Paulo Freire dan Ivan Illich. Nah, sebelumnya saya mewakili teman-teman akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Khairunisa, kemudian disusul oleh Zahara, Mainiar Albina Lubis, Fadia Najiatul Muna, Maya Namira Hasibuan. Nah, di sini kami akan membahas yang pertama yaitu tentang latar belakang, di mana pendidikan ini merupakan suatu proses di dalam menemukan perubahan baik itu dalam diri maupun dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, proses pendidikan yang benar adalah membebaskan seseorang dari sesuatu hal yang menjerat mereka. Nah, menurut si Freire, manusia adalah makhluk bebas yang memiliki alamnya sendiri, sehingga mereka tidak seharusnya diperlakukan layaknya seperti robot atau mainan yang bisa dimainkan atau dimanipulasi kapan saja diperlukan. Melihat kenyataan yang terjadi, para pemikir pendidikan berusaha menggagaskan pemikiran mereka bagi harkat dan martabat kemanusiaan, diantaranya yaitu ada dua tokoh, di mana tokoh tersebut merelakan dan memperjuangkan semangat tersebut dalam dunia pendidikan. Tokoh tersebut diantaranya Paulo Freire dan Ivan Illich. Nah, konsep pendidikan menurut Paulo Freire ini, dia menggagaskan bahwa pada dasarnya pendidikan menurut dia adalah pendidikan itu suatu usaha untuk mengembalikan fungsi pendidikan sebagai alat yang mampu membebaskan manusia dari berbagai hal atau dari berbagai bentuk penindasan atau ketertindasan, atau bisa juga disebut dengan usaha memanusiakan manusia, atau yang sering kita dengar yaitu proses humanisasi. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan ataupun akan memaparkan beberapa keterangan tentang biodata Paulo Freire. Paulo Freire adalah seorang tokoh pendidikan multikultural yang merupakan putra Brazil yang lahir pada tanggal 19 September tahun 1921, tepatnya di sebuah daerah di sebelah timur laut Brazil, yaitu di daerah Recife, di mana pada waktu itu daerah Recife ini merupakan salah satu daerah yang paling miskin dan terbelakang di dunia ketiga. Freire berasal dari keluarga menengah, tetapi sejak ia kecil, ia hidup dalam situasi miskin dikarenakan oleh keluarganya tertimpa kemunduran finansial yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang menimpa Amerika Serikat pada tahun 1929, yang juga imbasnya sampai ke Brazil. Namun, Freire ini lahir dari keluarga yang demokratis, di mana mereka menghargai dialog dan memperluas kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk mengemukakan ekspresi diri pribadi mereka masing-masing. Meskipun Paulo Freire ini tidak termasuk dari kalangan keluarga yang the have, akan tetapi ia mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi, yaitu di daerah Recife. Nah, tentunya ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangannya dalam berpikir dan bertindak, sehingga dapat terlihat bahwa karakter yang sangat mencolok dari Freire ini adalah ia merupakan seseorang atau sosok yang sangat terbuka dan juga menghargai pendapat orang lain serta selalu mengedepankan dialog. Tepatnya pada usia 11 tahun, Freire menyatakan tekad untuk mengabdikan hidupnya bagi perjuangan melawan kemiskinan, sehingga anak-anak lain tidak akan mengenal yang namanya penderitaan seperti yang ia rasakan sebelumnya. Freire menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Recife. Dan dari sinilah kemudian Freire mengasah dan mengembangkan dirinya untuk memperdalam pengetahuan filsafat
dan juga psikologi bahasa yang secara tidak langsung menjadi bekal untuk memperkuat konsep-konsep kritisnya. Nah, kecenderungan si Freire ini lebih ke arah pedalaman konsep pendidikan ketika Freire ini membina rumah tangga bersama istrinya yang bernama Elza Maria Conza Oliveira, tepatnya pada tahun 1994, yang juga berpengaruh pada jiwanya yang memang sebelumnya dia lebih menghomogeni filsafat dan juga psikologi bahasa. Freire juga merupakan seorang pendidik, teolog, humanis, sosialis, dan bahkan dianggap sebagai Mesias dunia ketiga, yaitu khususnya kepada masyarakat Amerika Latin itu sendiri. Ia tidak hanya seorang yang kontroversial dengan metode pendidikan revolusioner, namun dia juga sosok yang sulit ditebak atau sulit diterka. Nah, perkembangan ide-ide kependidikan dari tiap tahap kehidupan dan tiap pekerjaan yang dilakoninya ini cukup menjadikan ia seorang pembebas pejuang dunia ketiga yang sulit ditebak. Jadi si Freire ini sangat berpengaruh di dalam dunia pendidikan, khususnya yaitu pada masa dunia ketiga. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizka Maudina. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang makna pendidikan pembebasan dalam perspektif Paulo Freire. Menurut Paulo Freire, education as the practice of freedom, pendidikan pembebasan adalah membuat mereka yang tertindas atau terbelenggu oleh suatu keadaan menjadi suatu kemerdekaan, kemandirian, tak terikat atau terjebak dalam keadaan yang mendominasi dirinya. Sebenarnya, Freire ingin mengajak atau mengarahkan pendidikan untuk membentuk manusia bebas, manusia otonom yang menguasai dirinya sendiri. Juga bagaimana mengarahkan pendidikan agar manusia berpikir kritis dan menganggap dirinya sebagai subjek atas dunia dan realitas. Freire menitikberatkan proses penyadaran terhadap diri manusia atas segala kelemahan dan kesalahannya baik dalam menerima nasib serta melakukan upaya pendobrakan untuk menjadi manusia yang bebas dari belenggu yang mengerikan. Freire menginginkan manusia yang utuh serta memiliki otonom terhadap diri, realitas, dan dunianya. Di sisi lain, memanusiakan manusia ini adalah gambaran manusia ideal bagi Freire. Dalam pendidikan pembebasan, Freire menekankan perlunya metode pendidikan kritis dialogis bagi masyarakat miskin, tertindas, dan bodoh sehingga mendorong perubahan sifat seseorang menjadi lebih demokratis. Dalam pendidikan menurut Paulo Freire adalah praktik pembebasan, karena ia membebaskan pendidik, bukan hanya terdidik saja, dari perbudakan ganda berupa kebisuan dan monolog. Kedua-duanya dibebaskan ketika mereka mulai belajar. Yang satu mulai menganggap diri cukup berharga biarpun buta huruf, miskin dan tidak menguasai teknologi. Dan yang lain belajar berdialog meski masih saja dibayang-bayangi oleh peranan pendidik yang serba tahu. Selanjutnya ada menggugat pendidikan gaya Bank. Freire mengurai secara gamblang problem pengetahuan yang dipolakan dari sistem pendidikan yang menindas dan kontra pembebasan. Dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas, Freire menegaskan bahwa pola pendidikan yang selama ini terjadi, bahwa hubungan antara guru dan murid dengan menggunakan model watak bercerita dalam kurung naratif, seorang subjek yang bercerita atau guru dan objek-objek yang patuh dan mendengarkan atau murid-murid. Tugas guru dalam proses pendidikan adalah dengan menceritakan realitas-realitas seolah-olah sesuatu yang tidak bergerak statis, terpisah satu sama lain, dan dapat diramalkan. Akhirnya guru cuma mengisi para murid dengan bahan-bahan yang dituturkan. Padahal itu terlepas dari realitas dan terpisah dari totalitas. Pendidikan yang bercerita mengarahkan murid-murid untuk menghafal secara mekanis apa yang diceritakan kepadanya. Pendidikan menjadi kegiatan menabung, ibaratnya para murid adalah celengan dan para guru adalah penabungnya. Konsep pendidikan itu disebut oleh Freire sebagai pendidikan gaya Bank. Akhirnya, muridnya beraktivitas seputar menerima pengetahuan, mencatat, dan menghafal. Dalam metode pendidikan ini, secara jelas kita bisa melihat bahwa pendidikan adalah alat kekuasaan guru yang dominatif dan angkuh.
Tidak ada proses komunikasi timbal balik dan tidak ada ruang demokratis untuk saling mengkritisi. Guru dan murid berada pada posisi yang tidak seimbang. Freire kembali menegaskan bahwa dengan demikian pengetahuan seolah-olah adalah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa alias bodoh. Disinilah terselip ideologi penindasan. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Pendidikan Islam sebagai proses pembebasan. Pendidikan pembelajaran yang digerakkan oleh Freire telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam strategi gerakan dakwah Islam menuju transformasi sosial. Gerakan dakwah pada masa Nabi dipraktekkan sebagai gerakan pembebasan dari eksploitasi, penindasan, dominasi, dan ketidakadilan dalam segala aspek. Kemudian kita lihat pada buku Ahli Engineer menuliskan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam kerangka dakwah Islam untuk pembebasan umat tidak langsung menawarkan Islam sebagai sebuah ideologi yang normatif, akan tetapi sebagai pengakuan terhadap perlunya memperjuangkan secara serius problem bipolaritas spiritual, materi, kehidupan manusia, dengan penyusunan kembali tatanan yang telah ada menjadi tatanan yang tidak eksploitatif, adil, dan egaliter. Kemudian kita lihat pada Al-Quran, surah ke-28 ayat 5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Artinya, dan kami ingin memberikan bantuan kepada mereka yang tertindas di negeri ini dan menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka pewaris. Nah, dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa Islam memberikan penghargaan terhadap manusia secara sejajar, mengutamakan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan, mengajarkan berkata yang hak dan benar, dan mengasihi yang lemah dan yang tertindas. Hal ini semakin menegaskan bahwa asal-usul diturunkan Islam dan juga Rasul adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai ketertindasan dan ketidaksadaran. Kemudian kita bahas sedikit tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW sudah melakukan pembebasan yang cukup revolusioner. Nabi Muhammad tidak hanya melakukan pembebasan kaum perempuan yang selama berabad-abad telah tertindas oleh budaya Arab, akan tetapi Nabi Muhammad SAW mewajibkan kepada setiap Muslim untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan ini, umat Islam diharapkan mempunyai kesadaran terhadap realitas. Nah, kita lihat pada Quran surah Al-Isra ayat ke-36 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wala ta'fu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan jangan mengejar apa yang tidak kamu ketahui. Sungguh pendengaran, penglihatan, dan hati tentang semua itu akan dipertanyakan. Nah, dari ayat tersebut, orang yang memiliki kesadaran tentang realitas lewat pendengaran, penglihatan, hati akan berpikir rasional dalam menanggapi kebenaran. Nah, dari kesadaran ini, manusia terbebas dari segala bentuk penindasan di alam semesta, sebuah kesabaran yang akan menghantarkan manusia pada posisi sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian kita lanjut yang B, konsep pendidikan menurut Ivan Illich. Pemikiran Ivan Illich ini sudah diterjemahkan ke dalam pembelajaran transformatif. Ada 6, cuma saya hanya menjelaskan 3 poin saja. Yang pertama itu ada sekolah formal perlu dibubarkan karena menjadi monopoli pendidikan dan menafikan pendidikan dengan cara lainnya seperti pendidikan informal dan pendidikan non-formal. Nah, tujuannya untuk menginstitusionalisasi masyarakat. Illich melihat pembebasan masyarakat dari
sekolah sebagai dorongan awal dalam menciptakan tatanan sosial baru. Nah, yang kedua itu, sekolah terjebak menjadi gudang mitos yang mendiskreditkan tumbuh kembang siswa. Nah, kata mendiskreditkan itu adalah menjelekkan wibawa seseorang atau menjatuhkan seseorang. Yang ketiga itu, sekolah dibubarkan, pendidikan dilaksanakan dalam bentuk jaringan pembelajaran. Nah, karena ILIX ini menekankan pelatihan keterampilan itu sebagai proses belajar. Nah, di tempat sekolah, ia akan menciptakan jaringan kesempatan atau jaringan yang akan menyediakan pelajar dengan akses ke objek pendidikan, model, teman sebaya, dan orang tua. Jaringan ini tersedia untuk semua, yang dimaksud untuk menyamakan kesempatan untuk belajar dan mengajar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan konsep pendidikan menurut Ivan Illich. Yang keempat, menciptakan tatanan sosial terdeinstitusionalisasi. Rencana Illich untuk pembebasan masyarakat dari sekolah bukanlah semata-mata masalah pedagogis, tetapi melibatkan menciptakan tatanan sosial terdeinstitusionalisasi. Masyarakat baru ini akan dipimpin oleh minoritas elit epimedicine yang muncul dan berkembang. Yang kelima, penolakan Illich terhadap sekolah juga termasuk kritik terhadap kurikulum sekolah di dunia konsumen. Pendidik telah membangun kurikulum di mana materi pelajar dianggap menjadi pengetahuan, direncanakan dan dikemas seperti produk lainnya. Kurikulum kontemporer sekolah yang terdiri dari seikat makna yang direncanakan dan paket nilai begitu dirancang untuk memiliki daya tarik seimbang yang membuat berharga untuk konsumen yang cukup untuk membenarkan produksi. Yang keenam, kompetensi teknik dalam pembelajaran dapat diajarkan secara deril. Dalam mendukung mengajar deril untuk belajar keterampilan tertentu, Illich mengklaim bahwa siswa termotivasi kuat untuk belajar keterampilan yang kompleks akan mendapatkan keuntungan dari disiplinnya yang dibutuhkan untuk tugas belajar. Selanjutnya, biografi Ivan Illich. Ivan Illich lahir di Vienna, sebuah kota yang menjadi ibu kota negara Australia pada tahun 1926. Tidak diketahui tanggal lahirnya. Sejak kecil, dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dan sejak kecil pula dia mendapatkan pelajaran dan didikan dari orang tuanya. Dia termasuk anak yang cerdas. Dan selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ivan Illich. Menurut Illich, sistem pendidikan yang baik dan membebaskan harus mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, pendidikan harus memberikan kesempatan ke semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Yang kedua, pendidikan harus mengizini semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dengan mudah, demikian pula bagi orang yang ingin mendapatkannya. Yang ketiga, menjamin tersedianya masuk umum yang berkenan dengan pendidikan. Dari 3 tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan bagi Illich adalah terjaminnya kebebasan semua orang untuk memberikan ilmu dan mendapatkan ilmu, karena memperoleh pendidikan dan ilmu adalah hak dari setiap warga negara dimanapun. Baiklah, selanjutnya dijelaskan teman saya, Mainiar. Kebebasan dalam pendidikan. Erich Fromm mengungkapkan bahwa pemikiran Ivan Illich yang terpenting adalah membebaskan anggapan masyarakat. Untuk lebih konkretnya, ide-ide pembebasan Ivan Illich dalam dunia pendidikan tertuju pada sasaran sebagai berikut. Yang pertama, untuk membebaskan akses pada barang-barang dengan menghapus kontrol. Yang kedua, untuk membebaskan usaha, membagikan keterampilan. Yang ketiga, untuk membebaskan sumber-sumber daya yang kritis.
Yang keempat, untuk membebaskan individu dari kewajiban menggantungkan harapan-harapan pada jasa yang diberikan oleh profesi. Maka dari poin keempat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Illich mencoba membebaskan masyarakat dari anggapannya tentang sekolah sebagai sarana satu-satunya untuk memperoleh pendidikan. Ilmu pengetahuan bagi Illich tidak hanya dapat diperoleh dari sekolah, akan tetapi dari luar juga kita bisa menganyam dunia pendidikan. Selanjutnya ada demokrasi pendidikan menurut Ivan Illich. Menurut Illich, sekolah merupakan sarana umum yang palsu. Sekilas memang sekolah memberikan kesan terbuka terhadap semua orang yang datang ke sekolah. Tetapi dalam kenyataannya sekolah hanya terbuka kepada masyarakat yang mampu saja. Maka sekolah itu diibaratkan seperti jalan tol. Bagi mereka yang mampu membayar biaya di sekolah, maka akan dengan leluasa masuk pada pendidikan di sekolah dan menikmatinya. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu membayar, maka tidak ada kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Ini diakibatkan karena mahalnya dunia pendidikan. Karena mahalnya biaya sekolah, inilah kemudian Ivan Illich berharap adanya sebuah demokrasi dalam memperoleh pendidikan, di mana pendidikan dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik kaya maupun miskin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadia. Saya akan melanjutkan tentang kurikulum tersembunyi dan alternatif persekolahan. Ivan Illich menamakan struktur ini dengan kurikulum tersembunyi dalam persekolahan karena ia menjadi kerangka kerja sistem di mana segala perubahan atas kurikulum dibuat. Dan harus dimengerti dengan jelas bahwa kurikulum tersembunyi menerjemahkan belajar dari kegiatan menjadi sebuah komoditas di mana sekolah memonopoli pasar. Kurikulum tersembunyi adalah ritual yang bisa dianggap sebagai inisial resmi anak sebelum masuk ke masyarakat modern. Ditetapkan secara institusional dalam sekolah. Tujuan ritual ini adalah bersembunyi dari mata para pesertanya, dengan pertentangan antara mitos tentang masyarakat egaliter dengan kenyataan kesadaran kelas yang diabsahkan. Jadi kesimpulannya adalah, pendidikan menurut Paulo Freire merupakan usaha untuk mengembalikan fungsi pendidikan sebagai alat yang membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketertindasan, atau bisa disebut dengan usaha untuk memanusiakan manusia. Jadi makna pendidikan pembebasan dalam perspektif Paulo Freire adalah education as the practice of freedom. Pendidikan pembebasan adalah membuat mereka yang tertindas atau terbelenggu oleh suatu keadaan menjadi suatu kemerdekaan, kemandirian, tak terikat atau terjebak dalam keadaan yang mendominasi dirinya. Konsep pendidikan menurut Ivan Illich, pemikiran pendidikan Ivan Illich yang dapat diterjemahkan di dalam desain pembelajaran transformatif antara lain. Yang pertama, sekolah formal perlu dibubarkan karena menjadi monopoli pendidikan. Yang kedua, sekolah terjebak menjadi gudang mitos yang mendiskreditkan tumbuh kembang siswa. Yang ketiga, sekolah terjebak menjadi gudang mitos yang Yang ketiga, sekolah dibubarkan, pendidikan dilaksanakan dalam jaringan pembelajaran. Yang keempat, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, rencana Illich untuk pembebasan masyarakat dari sekolah bukan semata-mata masalah pedagogis, tetapi melibatkan menciptakan tatanan sosial terinstitusional. Yang kelima, penolakan Illich terhadap sekolah juga termasuk kritik terhadap kurikulum sekolah. Yang keenam, kompetensi teknis dalam pembelajaran dapat diajarkan secara adil. Kebiasaan dalam pendidikan Erich Fromm mengungkapkan bahwa pemikiran Ivan Illich yang terpenting adalah membebaskan anggapan masyarakat dan membuka pintu untuk bisa membawa masyarakat keluar dari anggapannya yang sudah mapan. Demokratis pendidikan menurut Ivan Illich, sekolah merupakan sarana umum yang palsu. Sekilas memang sekolah memberi kesan terbuka terhadap semua orang,
yang datang ke sekolah. Tetapi dalam kenyataannya, sekolah hanya terbuka kepada mereka yang terus-menerus memperbarui surat kepercayaan mereka. Kurikulum tersembunyi adalah ritual yang bisa dianggap sebagai inisiasi resmi anak sebelum masuk ke masyarakat modern. Ditetapkan secara internasional dalam sekolah, tujuan ritual ini adalah bersembunyi dari mata para pesertanya dalam pertentangan antara mitos tentang masyarakat egaliter dengan kenyataan kesadaran kelas yang diabsahkannya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.